tiap peran-peran yang dimainkan oleh Kevin ini selalu bikin yang penontonnya apalagi yang cewek-cewek tuh jatuh cinta dengan karakter yang dikasih oleh Kevin. Kali ini karakter yang beda lagi yang didapatkan oleh seorang Kevin. Vin, pengen tahu gimana pada saat lo dipercaya untuk karakter ini, Vin, mengeksplorasinya, silakan. Tes. Ya. Jadi produser. Iya. Senang bisa Iya, di sini. Sebelumnya pengen nyampein kalau teman-teman semua dapat salam dari Mika Tambayong yang kebetulan hari ini nggak bisa hadir karena lagi sakit. Kita doain semoga Mika bisa cepat pulih. Amin. Senang bisa ada di sini. Awalnya ditawarin sama Mas Garin kalau nggak salah waktu itu. Kevin, ini ada film komedi. Belum pernah kan komedi? Belum Mas. Oke. Terus ketemu sama Pak Benny. Terus saya benar-benar kayak, Mas, ini saya belum pernah komedi, Mas, saya nggak tahu harus ngapain gitu. Terus Pak Benny-nya ketawa aja gitu, nanti saya yang arahin gitu, pasti kamu bisa. Oke. Nah dari situ jadi akhirnya ngerasa kayaknya ini tantangan baru gitu buat main film drama komedi karena cukup tricky ya. Kalau berlebih jadinya cringe gitu. Ya. Kalau terlalu drama juga jadinya terlalu serius gitu. Karena kebetulan saya dapat peran juga sebelumnya serius-serius terus, baru kali ini bisa ketawa sih. Yes, dan setelah berproses di film ini gimana seorang Kevin Ardilova memandang sebuah hubungan apalagi dicintai dan suami istri pasangan muda nih, Vin? Silakan. Kebetulan ketemu teman-teman yang kooperatif banget gitu. Kebetulan saya kan juga belum nikah ya. Mika udah nikah gitu. Yeah. Jadi mungkin Mika ngasih tahu lah beberapa hal gitu dan pemain yang lain juga sangat terbuka gitu ketika reading. Kita nggak punya reading waktu reading yang lama, tapi karena kita pemain-pemain yang udah biasa ketemu gitu di luar, jadi cukup enak lah intinya kerjasamanya. Siap, terima kasih Kevin Ardilova. Kita riset dan lain-lainnya, silakan. Sebelumnya mau berterima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir, para media khususnya, dan terima kasih untuk production house-nya sendiri itu Sax dan para pemain yang sangat-sangat membantuku dalam berproses menjadi Intan. Ya. Kembali menjadi Intan di film Dilanjutkan Saladi Sudai Peri. Alhamdulillah dikasih waktu aku sebagai pemain untuk workshop gitu. Jadi bukan hanya mendalami sebagai Intan saja gitu, bukan hanya reading atau latihan dialog segala macam, tapi aku dikasih waktu beberapa hari, kayaknya sekitaran seminggu latihan di Jakarta dan juga di Bandung untuk melukis botol gitu. Jadi bahkan pada saat memegang kuasnya itu sendiri ada pelatihan khususnya gitu. Jadi benar-benar aku berusaha seprofesional mungkin untuk bisa meyakinkan penonton bahwa Intan tuh ya seniman melukis botol gitu, bukan hanya sekedar acting aja gitu. Jadi aku senang bisa dikasih kesempatan itu. Ya moga-moga nanti yang nonton bisa suka sama karakterku. Yes. Kalau Tisa sendiri gimana sih melihat komitmen dalam sebuah hubungan, terutama pada saat berproses di film ini ya sebagai Intan? Silakan. Kalau yang bisa aku pelajari dari film Dilanjutkan Saladi Sudai Peri, khususnya untuk karakterku Intan, jangan pernah menjalin hubungan sama seseorang yang masih belum move on sama masa lalunya. Nah, ada di sini belum move on. langsung nyindir ke bapaknya nih ya kan. Jadi kalau masih belum bisa move on, mendingan cari yang lain karena cowok lain banyak kok. Nah, terima kasih Tisa Miari, thank you Tisa. Kita ke Teh. Siapa sih? Silakan Teh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, salam budaya untuk kita semuanya. Alhamdulillah saya di sini diberi kesempatan, diberi ilmu lagi. Setiap film buat saya adalah pelajaran, setiap film buat saya adalah ilmu, dan kali ini bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, Mas Garin dan Kang Benny, tentunya tepuk tangan dong untuk dua legend. Dan juga saya bertemu dengan anak-anak generasi sekarang yang luar biasa. Ada Kevin, ada Tisa, ada anak saya yang jadi anak saya nih, Ibrahim. Tepuk tangan dong buat mereka yang sangat menginspirasi di dunia perfilman Indonesia tentunya. Dan pertanyaannya apa tadi? Gimana perspektif Teh Dewi sebagai seorang ibu
yang melihat tentang hubungan pasangan anak-anak muda ini Teh? Iya, kalau perspektif saya dari seorang ibu adalah di film ini Ya. tentunya namanya berpasangan akan ada dilema, akan ada sedih, bahagia itu pasti, tapi poinnya dari saya sebagai seorang ibu adalah tidak ada cinta yang sempurna, tapi dalam pernikahan itulah penyempurnaan cinta. Itu dia Teh Dewi, kita tepuk tangan untuk Teh Dewi. Terima kasih. Kita ke Ibrahim.